Halo kaum genjot, welcome to my YouTube channel. Pada video kali ini, gue akan mengulas alur cerita film yang berjudul Man in Hope yang dirilis pada tahun 2011. Namun sebelum itu, jika kalian suka dengan film pergenjotan, tidak ada salahnya untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Tanpa basa-basi, langsung saja kita genjot alur ceritanya. Check it out. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan seorang pria yang kita beri nama si Udin. Saat itu ia sedang menunggu mertuanya. Lalu datanglah mertuanya dengan mengendarai taksi. Mertuanya tersebut kita beri nama saja si Jarwo. Dan dia bekerja sebagai seorang supir taksi. Di dalam mobil, mertuanya menceritakan bahwa ia terlambat menjemput Udin karena dirinya bertemu dengan seorang wanita. Ia juga mengatakan agar si Udin tak menyia-nyiakan hidupnya. Ketika telah sampai di rumah, terlihat istri si Udin sedang mempersiapkan acara ulang tahun untuk anak mereka. Dan ia juga terlihat marah-marah karena si Udin terlambat datang. Istrinya tersebut kita beri nama saja si Jamilah. Di sini Jarwo memberikan alasan mengapa mereka bisa terlambat. Ia mengatakan bahwa ia pergi menemui seorang wanita. Namun istrinya yang bernama Inem menganggap bahwa Jarwo hanya berbohong. Sedikit info saja nih guys, si Udin dan mertuanya tinggal bersebelahan rumahnya. Mereka pun merayakan ulang tahun anaknya. Akan tetapi, di sini Jamilah terlihat masih marah dengan si Udin. Ketika telah selesai, Jarwo dan Inem pun melakukan pergenjotan. Waduh, ini kakek-kakek udah tua masih doyan aja ya. Akan tetapi, hal itu dilihat oleh anak si Udin. Udin pun menjelaskan kepada anaknya bahwa kakek dan neneknya sedang bermain sebuah games. Setelah menidurkan anaknya, ia pun pergi menemui istrinya. Tak lama setelah itu, mereka pun langsung melakukan adegan pergenjot-genjotan. Esok paginya, saat Jarwo dan si Udin pergi berbelanja, si Udin mengatakan bahwa ia sedang bosan dengan istrinya yang meminta melakukan pergenjotan setiap harinya agar dia bisa hamil lagi. Mendengar hal itu, Jarwo pun menceritakan mengapa ia masih kuat melakukan pergenjotan padahal ia sudah tua. Itu dikarenakan ia selalu melihat dan bertemu dengan gadis-gadis muda hingga membuat dia selalu bersemangat. Scene lalu berganti. Terlihat Jamilah yang pergi ke sebuah restoran, yang ternyata itu adalah usaha bersama dengan si Udin. Di sini, Jamilah mengeluhkan tentang restoran mereka yang selalu sepi. Malam harinya, Jarwo dan si Udin pergi ke suatu tempat. Tak lama setelah itu, datanglah seorang gadis yang bernama Ayu. Jarwo pun memperkenalkan gadis tersebut dengan si Udin. Karena gadis itu adalah teman Jarwo dan ialah yang memanggil gadis itu untuk menemani mereka. Mereka lalu bermain biliar bersama. Ketika si Ayu sedang bermain, ia terlihat sangat seksi, sehingga sebagai pria normal, Udin akhirnya mulai memanas. Saat mereka akan pulang, si Ayu terlihat kedinginan. Dan Jarwo pun langsung melepas jas si Udin dan memakaikannya kepada si Ayu. Ia lalu mengajak si Ayu pergi dan meninggalkan si Udin. Beberapa hari setelahnya, terlihat Udin yang sedang di restorannya yang sepi. Saat keluar dari dapur, ia melihat ada seorang pengunjung yang ternyata itu adalah si Ayu. Si Udin pun bergegas pergi ke dapur dan menyuruh pegawainya untuk pulang. Ia lalu memasak makanan untuk si Ayu. Di sini Ayu mencoba menggoda si Udin dengan mengatakan bahwa tujuannya datang menemui si Udin adalah untuk mengembalikan jas yang ia pinjam sebelumnya. Akan tetapi jas tersebut malah berada di tempat ia tinggal.
Ia lalu menyuruh si Udin untuk mengambilnya sendiri ke rumahnya. Mendengar hal itu, si Udin akhirnya pergi ke rumahnya si Ayu. Tak lama setelah itu, mereka pun langsung melakukan pergenjotan. Ketika telah selesai, si Udin segera pulang ke rumahnya, di mana saat di rumah, ia beralasan baru bertemu dengan teman prianya. Namun Jamilah kemudian mencium bau parfum wanita dan mendapat sebuah pakaian dalam di jas si Udin. Di sini Jamilah lalu mengancam si Udin untuk menceritakan yang sebenarnya, di mana jas tersebut sebenarnya dipakai oleh seorang wanita yang pergi bersama dengan si Jarwo. Inem pun menyuruh Jarwo untuk tidur di gudang dan ditemani oleh si Udin. Esok harinya, Jarwo kemudian membeli sebuah tas dan menghadiahkannya kepada Inem. Lalu saat Inem akan pulang ke rumahnya, terjadilah suatu insiden yang membuat ia meninggal dunia. Jarwo yang sedang berada di rumah menyiapkan Inem sebuah kejutan. Dia kemudian mendapatkan kabar dari seorang polisi mengenai istrinya yang telah meninggal. Ia pun kemudian sangat terpukul karena telah kehilangan istrinya. Scene pun berganti. Terlihat si Udin yang pergi ke rumah si Ayu dengan membawa sebuah raket tenis sebagai alasan yang ia gunakan untuk berpamitan pada istrinya. Si Udin kemudian mengajak Ayu pergi ke suatu tempat. Tak lama setelah itu, mereka pun langsung melakukan pergenjotan. Namun, ketika mereka sedang melakukan pergenjotan, tak sengaja si Ayu menginjak persneling sehingga mobil bergerak menabrak pohon. Saat di restoran, si Udin mengatakan kepada istrinya bahwa dirinya menabrak sesuatu dan ia akan mengganti mobil mereka dengan mobil yang baru. Setelah beberapa hari, si Udin pun terlihat sangat bergairah dan bersemangat. Hingga ia mengubah menu restoran yang ternyata hal tersebut berhasil dan membuat semakin banyak pelanggan yang datang makan ke tempat mereka. Si Udin juga telah membeli mobil baru dan mengajak si Ayu jalan-jalan ke suatu tempat. Tak lama setelah itu, mereka pun langsung melakukan pergenjotan. Beberapa hari pun berlalu. Di sini terlihat si Ayu yang datang ke restoran menemui si Jamilah. Si Udin yang sedang berada di dapur kaget melihat istrinya yang sedang berbicara dengan si Ayu. Di sini si Udin mengira si Ayu membocorkan hubungan mereka, yang ternyata Jamilah membicarakan untuk mempekerjakan Ayu di tempat mereka. Ketika pulang di rumah, si Udin kaget melihat si Ayu yang bersama dengan Jarwo di rumahnya. Jamilah pun mengatakan bahwa dirinya lah yang mengizinkan Ayu untuk tinggal di rumah ayahnya, agar ia juga bisa merawatnya. Sore harinya, saat Jarwo keluar, si Udin pergi menemui Ayu. Di sini Ayu mengatakan ia sengaja melakukan semua ini agar bisa bersama dengan si Udin. Tak lama setelah mengobrol, mereka pun langsung melakukan pergenjotan lagi. Namun saat sedang melakukan pergenjotan, si Udin mendengar suara Jarwo. Dan ia pun langsung bergegas keluar melalui jendela. Esok harinya, ketika di restoran, Jamilah mendengar si Udin sedang berbicara dengan seseorang. Lalu saat malam harinya, Udin pun pergi bertemu dengan orang tersebut, yang ternyata itu adalah si Ayu. Namun ternyata Jamilah juga datang ke tempat itu, dan si Udin pun kemudian bersembunyi dan segera lari. Ketika sedang di bawah, ia bertemu dengan mertuanya dan menceritakan semuanya. Di sini si Ayu mengatakan kepada Jamilah bahwa ia sedang hamil. Lalu tiba-tiba datanglah Jarwo menemui mereka dan mengatakan bahwa dialah yang melakukan semua itu. Dia juga mengatakan akan segera menikah dengan si Ayu. Beberapa bulan pun berlalu.
Di akhir film ini terlihat Jamilah yang telah hamil. Begitu pula dengan si Ayu. Di sini juga terlihat si Udin yang berterima kasih kepada mertuanya karena mertuanya telah menyelamatkan keluarganya. Dan film pun kemudian selesai. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video selanjutnya.